أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah yang ada di majlis, dan juga selamat malam buat sahabat-sahabat Abah saya itu dimanapun berada yang ikut live pada malam hari ini. Marilah pada malam hari ini kita sedikit buka wawasan, ya. Kita berada pada abad AI, ada pada abad robot, ya. Bahkan sekarang sudah masuk ke dalam postmodern. 2025 adalah merupakan portal gerbang digital, ya. Maka tentu saja karena barangkali ya malam hari ini kita lebih buka wawasan, ya, luaskan cakrawala keilmuan kita. Innallaha wasi'un alim, ya. Tentu saja kita sebagai adalah seorang muslim, ya, kita tidak bisa terlepas daripada Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda wal furqan, adalah bil bayyinat, adalah untuk memperjelas, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Al-Furqan adalah sebagai pembeda, ya. Tetapi tentu saja barangkali marilah sedikit kita buka wawasan kita, ya. Sebagaimana pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, ya, yang dari UIN, ya, kepada Abah, mungkin Abah akan jawab dari sahabat-sahabat dari UIN Sunan Kalijaga, ya, kalau tidak salah, ya, dan bahwa untuk kehidupan kita di akhir zaman ini, ya, walaupun kita berpegang kepada petunjuk Al-Quran, dan biasanya kita tidak akan pernah terlepas daripada tafsir, ya. Maka ratusan tafsir Al-Quran yang sudah ditulis bahkan jauh dari mulai dari 1000 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu, ya, tentu adalah pemahaman tafsir adalah sangat berbeda, ya. Tentu adalah juga untuk kita hidup di zaman yang semacam ini adalah kita akan berbeda, silakan, betul, ya, akan berbeda dengan keadaan yang sekarang ini, ya, ya. Maka kita harus cerdas menafsirkan Al-Quran untuk akhir zaman sekarang kita ini, dalam, ya, karena dibutuhkan, ya, di akhir zaman ini adalah kurang lebih ada 12 keilmuan, ya sahabat, ya, untuk bagaimana sebagai alat pendukung menafsirkan Al-Quran. Jadi berbeda sekali dengan para ulama kita dahulu. Kita tidak bisa merendahkan ulama kita dahulu, tetapi yang harus kita realistis adalah bahwa apa yang Allah buka kepada ulama kita dahulu 1000 tahun yang lalu tentulah disesuaikan dengan ayat-ayat kauniyah. Dengan ayat-ayat kauniyah yang ada pada saat itu, tentu akan berbeda kondisinya dengan hari ini, ya. Maka inilah mungkin barangkali kalau dalam kacamata Abah buat teman-teman dari UIN, ya. Kalau dari kacamata Abah, kenapa Islam tertinggal dari berbagai hal sekarang? Tertinggal dari segi teknologi, tertinggal dari ilmu pengetahuan. Bahkan kita tertinggal jauh dalam ilmu ekonomi, tertinggal jauh dalam ilmu antariksa, tertinggal jauh dalam ilmu geologi, biologi, genetika, ya, dan lain sebagainya.
Bahkan Islam sekarang sudah tertinggal jauh ya. Mungkin barangkali ada satu Islam yang disebut Syiah Iran ya, yang masih sedikit ya, masih, karena memang dari awal pun ulama-ulama Persia adalah, termasuk Imam Ghazali pun adalah dari Persia, dan Persia itu sekarang adalah Iran ya. Maka mereka hari ini masih berkembang ilmu genetikanya, ilmu geologinya, bahkan ilmu drone, ilmu antariksa, mereka adalah berkembang, ilmu kimia dan lain sebagainya. Tetapi jujur saja ya, barangkali ini tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertentangkan, tapi Abah ingin buka kepada kalian semua bahwa kita telah terjebak dengan penafsiran lama yang sangat jauh dengan kondisi alam hari ini ya sahabat, dalam segala perkara ya. Karena menafsirkan Al-Quran, dan Al-Quran kita sudah paham lebih dari 11 ayat Allah mengatakan Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Al-Quran itu adalah watilkal, ada banyak perumpamaan. Terlebih lagi sahabat, luar biasanya Al-Quran bicara tentang ilmu geologi ada dalam Al-Quran, astronomi ada dalam Al-Quran, ilmu genetika ada dalam Al-Quran, ilmu biologi ada dalam Al-Quran, fisika ada dalam Al-Quran, antropologi ada dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita maaf sekali, ya sekali lagi ya, tanpa kita untuk merendahkan ulama kita dahulu yang hidup 1000 tahun yang lalu menafsirkan Al-Quran, yang 12 keilmuannya belum ada, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, dan juga adalah ilmu-ilmu linguistik, ya ilmu banyak ilmu yang diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Apalagi pada saat Allah bicara genetika, penciptaan manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Disitulah maka sebetulnya Allah sedang bicara pada saat fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Sesungguhnya Allah sudah bicara tentang genetika, nutfah, nuktah, alaqah, mudghah. Sesungguhnya itu adalah, tentu saja para mufassirin kita dahulu tidak memiliki ilmu itu. Kalian harus paham. Jadi kita ini, dan karena kita sekarang tidak bisa lagi adalah dengan alasan udah kita jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu, tetapi faktanya hari ini kita ketinggalan ya dalam segala hal. Karena kita sudah tidak mau lagi, dan kita selalu terjebak dalam penafsiran dahulu yang hari ini tidak korelasi lagi. Pada saat Allah bicara tentang bagaimana ada shifting, teleportasi saat itu adalah, dan bagaimana dunia transportasi hari ini sudah berbeda sahabat. Kalau dulu memindahkan istana Ratu Balkis adalah dengan menggunakan ilmu kedipan, ya barangkali hari ini adalah sudah bukan di sana lagi korelasinya. Maka hari ini muncullah adalah AI, muncullah robot, muncullah drone dan lain sebagainya, teknologi di dalam industri kedokteran, dalam industri setiap aspek. Ya, yang tentu saja sebagaimana, jangankan kita bicara 1000 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, zaman Abah waktu kecil saja TV belum ada di Indonesia, di orang sudah ada tadi semua ya, tadi semua. Maka penafsiran kepada perkembangan teknologi tentu adalah berbeda. Hari ini sahabat, bagaimana dunia televisi sudah berkembang luar biasa. Bahkan dunia telepon belum ada. Alat komunikasi saat itu hanya menggunakan adalah diawali zaman perang Morse, menggunakan sandi, dan kemudian juga akhirnya menggunakan belakangan ke sini adalah dengan telegram ya, dengan menggunakan sandi untuk membaca pesan tadi semua. Dan hari ini sudah tidak begitu lagi ya. Karena memang dunia ini adalah tagoyur, wajib berubah. Maka kalau penafsiran kita kepada Al-Quran diam
adalah 1000 tahun yang lalu, tentu hari ini orang Islam ketinggalan, dan ini fakta. Ya, hari ini sadar nggak sadar kita telah ketinggalan jauh. Maka marilah mulai, dan Abah buat ngajak buat teman-teman mahasiswa di UIN ya, yang bertanya kepada Abah tentang apakah tafsir yang dahulu sudah ada, ratusan tafsir yang ditulis sebelum ya abad-abad awal, ya tentu saja. Bagaimana akan menafsirkan tentang astronomi? Di situ Allah bicara tentang bagaimana kita menembus langit kalau illa bisultan, kalau seandainya memiliki kekuatan. Ilmu antariksa belum berkembang saat itu. Mereka tidak akan paham mufasirin itu. Maka mereka menafsirkan apa yang ada saat itu sesuai dengan kepentingan saat itu. Maka marilah kita mulai hari ini jangan lagi berpikiran kolot hal-hal yang demikian. Karena faktanya kita sudah ketinggalan. Ya. Jadi silakan kalian tidak setuju dengan Abah, tapi Abah melihat, karena saya keliling dunia dan saya menyaksikan Islam di negara lain adalah sudah jauh melangkah. Jadi sementara kita terjebak ke dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama kita adalah 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Jangankan 1000 tahun yang lalu, mobil saja belum ada, hari ini ada mobil. Ya, itu bahwa kehidupan dunia ini tidak akan pernah berhenti, akan tagoyur terus, ditingkatkan oleh Allah nalarnya, akalnya. Maka sebenarnya kalau kalian sadar, sebenarnya sudah ada teori evolusi itu masih berlaku ya. Kalau kalian sadar, mungkin bapak-bapak yang umurnya sekarang udah 70-80 tahun, dulu yang paling cantik di Indonesia bisa dihitung siapa? Baru Widiawati, kemudian baru zaman Abah, zaman siapa ya, si Gusman dan lain sebagainya, bintang film itu. Sekarang anak RT saya di sini pun udah lebih cantik dari mereka. Karena sesungguhnya manusia ini mengalami adalah juga sama. Demikian pula bersamaan dengan itu adalah segala teknologi dalam ilmu komunikasi. Dulu kita mau bikin foto itu pergi adalah kemana? Ke Fuji Film, ke Ricoh, kemana? Sekarang udah hilang tuh mereka tuh. Rame, wartel, kan semua. Mulai ada telepon. Hilang sekarang. Gara-gara apa? Wartel hilang. Gara-gara adalah Android tadi semua. Nah, pertama muncul BlackBerry. Kemana sekarang BlackBerry? Hilang tadi semua. Sekarang sudah berbagi. Maka kalau kalian berpikir berhenti pada pemahaman 1000 tahun yang lalu, bahkan 200 tahun yang lalu pun sudah nggak sesuai dengan zaman ini. Kamu masih lagi zaman Abah waktu kecil, sahabat, komunikasi itu jamaah saya menggunakan kaleng susu pakai tali. Halo, 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 gitu kan tadi semua. Kalau sekarang kan sudah enggak lagi tadi semua. Kalau dulu pergi kemana-mana itu ya tadi lah naik kuda gitu kan. Zaman Nabi aja masih naik kuda tadi semua. Naik unta, naik kuda. Sekarang Haji Warman udah nggak mau naik kuda. Maunya naik Pajero. Tapi kadang-kadang orang sekarang naiknya pengen naik Pajero. Tadi semua. Tadi mau umroh naik pesawat kapal yang bagus. Tapi pada saat baca tafsir, tolong dibatiin dulu mas. Pada saat baca tafsir ingin kembali kepada tafsir yang dulu. Nah, ini kan inilah yang sebetulnya orang Islam ketinggalan hari ini. Kita ketinggalan tadi semua ya. Maka mari kita lihat ada lebih dari 15 keilmuan yang dibutuhkan oleh mufasirin modern tadi semua. Karena Quran bicara genetika, berarti harus mengerti ilmu genetika. Quran bicara tentang fisika, ilmu fisik. Bagaimana harus ngerti ilmu relativitas, ilmu Newton, ilmu kekekalan energi MC kuadrat, hukum Kepler tadi semua, hukum Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dan lain sebagainya. Maka juga berlaku hukum tekanan, hukum Pascal di udara ini semua. Bagaimana udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga orang sekarang bisa menghitung kapan datangnya hujan, berapa ketebalan hujan, bisa dihitung sekarang itu. Dari semua. Hujan itu bukan sesuatu yang perkara yang bisa dibikin hujan itu. Tadi. Maka dengan ditaburkannya garam, NaCl di udara, jadilah hujan itu di mana tadi semua.
Jadi sekarang ini maka marilah kita buat apa ngajak. Ini terserah kalian. Kalau kalian masih beranggapan mau yang kolot seperti itu ya siap-siap saja. Tapi tadi kalau bisa ya ngomongnya sekarang masih pakai kaleng susu, pakai tali gitu kan tadi. Kalau mau pergi kemana-mana tadi semua ya pakai mobilnya ya kalau bisa ya zaman dulu mobil pakai kijang kotak aja udah nggak mau sekarang kan. Pakai apa namanya Jamal aja udah mau ganti apa namanya Pajero tadi semua. Ini kita ini kadang-kadang sadar nggak sadar. Ingat Pak, tafsir itu tafsir ya. Jadi jangan kita selalu menganggap memutuskan soal tafsir itu harga mati. Yang nggak bisa, namanya juga tafsir. Tafsir itu perkiraan. Dan maaf bagi Abah sendiri, kadang-kadang menggelikan kalau begitu membaca. Apalagi yang berkaitan misalnya dengan genetika. Pada saat Allah bicara sudah begitu canggih dalam Al-Quran. Bicara misalnya tentang bintang pengetuk. Allah sudah bicara tentang fisika di situ sebetulnya. Yang kemudian dibuktikan oleh mereka. Ya. Dan termasuk bisa pergi kita ke bulan dan lain sebagainya. Allah sudah membolehkan. Lihat dalam surat Yasin. Kita bisa selama itu makhluk dan kita memiliki kemampuan illa bisultan. Kita bisa menjelajahi makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Allah menyuruh kita menjelajahi segala makhluknya. Sahabat. Maka malam hari ini kita tidak akan ngaji yang dalam-dalam. Kita ngomongin juga supaya nalar kita terbuka tadi semua ya. Maka kata Abah, tafsir-tafsir yang sudah ditulis 1000 tahun yang lalu itu sudah tidak relevan untuk hari ini. Ya, maaf ya, ini pandangan Abah. Silakan kalian berbeda pendapat. Dan Abah ini berbicara dengan teman-teman yang sudah mulai jauh, misalnya teman di Spanyol. Karena Spanyol itu dulu Cordoba ya. Abah sudah ke sana dan bicara dengan mereka dan lain sebagainya. Maka marilah kita sekarang buat di sahabat-sahabat di pesantren tadi semua bahwa untuk menafsirkan tafsir itu sekarang ini minimal membutuhkan 12 ilmu. Karena Al-Quran itu luar biasa Pak. Silahkan Bapak bicara ilmu apa saja di Al-Quran. Biologi ada, geologi ada, antropologi ada, sosiologi ada, fisika ada, kimia ada, bahkan matematika ada. Kali semua. Bagaimana huruf-huruf Al-Quran itu bisa ketemu dengan angka yang begitu luar biasa. Seolah-olah huruf Al-Quran itu kayak magic tadi semua ya. Angkanya seperti dikunci oleh Allah sedemikian rupa. Tadi semua. Sehingga malah Tesla bisa memahami 3, 6, 3 tadi semua ya. Dan angka 9 adalah angka yang masna wasula sawaruba angka 9. 2, 3, 4, 9 tadi semua ya. Dan inilah sesungguhnya Al-Quran sudah bicara jauh kepada kita, tapi sayang kita adalah justru malah kita terjebak adalah dengan pola pikir yang kolot tadi semua ya. Mari kita lihat ya, kalau menurut Abah ya sahabat, ini diskusi ya sahabat. Buat kalian yang tidak setuju silahkan tadi semua. Tapi Allah berkata sesungguhnya dalam Al-Quran kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a, innallaha alimun. Nah ini di sini udah jelas. Bima yaf'alun, kebanyakan kata Allah mereka itu dalam membuat pemahaman itu, baik tafsir Al-Quran dengan don tadi semua ya. Walaupun asbabul wurud, asbabun nujul firman ini berkaitan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Tapi kita tidak bisa terjebak di situ. Karena Al-Quran itu maha luas pemanaannya. Maka tadi baginda Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka nggak bisa kita mengambil 1 lapis makna tadi semua. Maka di situ ada tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lautiyah, bahkan kata Abah tafsir Quran bil Quran. Bahkan mufasirin dulu sahabat, karena belum ada tafsir tematik yang bisa menyatukan alat dulu dengan komputer, satu tema yang sama, misalnya ngomongin Adam dan Iblis, sehingga diacak-acak antara surat Al-Baqarah sama surat Al-Hijr sampai belakang, akhirnya bagaimana mereka akan memahami kisah substansi tentang Adam dan Iblis itu. Kalau seandainya di Quran, enceret di sini, enceret sono, enceret sini, enceret sini, enceret sono,
tadi semua. Tapi sekarang dengan tafsir hari ini, bahkan dikaitkan dengan ilmu sejarah dan antropologi dan juga arkeologi, sesungguhnya akan lebih jelas memandang tentang tafsir Al-Quran. Maka itulah kalau Abah bilang tadi semua, banyak tafsirkan Al-Quran, kalau menurut pandangan Abah adalah sudah tidak relevan untuk akhir zaman ini. Tadi semua, ya. Karena tadi, maka kenapa tafsir yang harusnya berlaku adalah hari ini adalah apa yang sedang realita yang ada hari ini. Bukan apa yang ada 1000 tahun yang lalu. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, misalnya penciptaan manusia. Penciptaan manusia sekarang ini sampai orang udah bisa bikin bayi tabung. Pak, di Eropa itu sekarang ini mau bikin anak tuh, misalnya dari ibunya yang seorang profesor tapi dia kurang cantik, ayahnya seorang ganteng tapi pinter gitu. Sekarang ini bisa dikawinkan. Tadi semua, tadi semua. Ini karena menyangkut genetik. Bahkan maaf ya, barangkali ya bagi kaget bagi kalian. Di Eropa itu menentukan anak laki-laki, anak perempuan tergantung kromosom mana yang mau dimasukkan. Kalau hanya Y ya jadi anak laki, nggak usah doa-doa sebenarnya. Dan itu ilmiah. Inilah yang harus dipahami. Mari kita buka wawasan ini. Ya, jangan kita terjebak dengan akhirnya tadi orang ingin kaya baca roti. Dari mana datang kaya baca roti? Tadi semua, karena di situ bukan di situ. Tadi letaknya kita ini, aduh, maka Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan mereka hanya menganggap mengikuti dugaan saja sebetulnya. Sehingga kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Makanya Allah lanjutkan, innallaha alimun tuh. Di sini Allah mengajak kita ilmiah. Maka sekarang masalah genetika, misalnya masalah nasab, sebetulnya mudah sekarang ini. Ilmu filologinya ada, genetikanya ada, ilmu sejarahnya ada, ilmu nasabnya ada. Mudah sebenarnya kalau mau kita kembali kepada menghormati akal kita itulah kenapa agama itu untuk orang berakal. Maka itulah orang yang mabuk tidak boleh mendekati sholat. Wala taqrabu sholat wantum sukaro. Jangan dekati sholat bagi orang mabuk tadi semua. Ya. Maka marilah mulai hari ini juga kita, karena sekarang ini Pak, Bapak nolak kayak apapun zaman, misalnya gini, oh saya tetap mengotot dengan tafsir dulu. Pak, hari ini 2025 sudah masuk kepada postmodern. Bapak nggak ngerti apa itu postmodern. Akan berubah zaman kepada zaman digital. Ya, dulu mungkin drone itu hanya dipakai hanya angkat ulut buat bikin foto di atas. Nanti drone itu dipakai perang buat ngangkut orang. Drone itu bisa menjadikan alat transportasi drone itu. Bahkan dipakai manusia. Bahkan nanti tidak akan lama lagi manusia bisa pada terbang. Karena alat terbang pun hari ini sudah dibikin. Banyak sekarang Bapak bisa lihat. Bisa terbang menggunakan air, ya, yang di pantai-pantai itu. Bisa terbang menggunakan gas yang sekarang itu digunakan kayak Iron Man. Itu sudah banyak dibuat, Pak. Sekarang ini. Bahkan kita nih dibandingkan dengan negara jin nih yang Abah lihat di Saranjana itu. Mereka itu gedungnya sudah bertingkat, mobilnya sudah di atas. Kita masih nguplek aja, masih kena tafsir kolot dulu. Nih kita ini udah ketinggalan jauh. Tadi, maka jangan aneh sekarang orang Islam belangsak di mana-mana. Tadi akhirnya kita jadi jongos Korea, jadi jongos Jepang, jadi jongos apa, tadi semua kita masih nguplek aja. Tadi semua. Mari kita mulai, kita realistik saja sahabat. Silahkan kalian, ya cuma kalau Abah sekarang ini menggunakan tafsir, kan tadi kata baginda Nabi, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Quran itu mengandung 7 lapis. Dan seluruh isi Al-Quran itu, Quran mengatakan, itu perumpamaan semuanya. Masalul ladina, kalau seandainya perumpamaan, kemudian pada saat Allah bicara tentang penciptaan manusia, butuh ilmu genetika. Bagaimana mufasirin dulu, bukan ahli genetika. Ya, bukan ahli biologi, dari semua. Dan
Mufasirin dulu contoh lagi, contoh. Pada saat Allah berfirman, Subhanalladzi asyra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akhirnya menafsirkan, padahal surat Al-Isra, surat An-Najm itu sebetulnya kalau dihitung dari asbabun nuzul, surat An-Najm dulu 15 tahun turun duluan tentang Mi'raj, barulah surat Al-Isra. Tapi kan hari ini terjebak kisah itu, kita bingung. Tadi surat An-Najm itu bicara Sidratul Muntaha itu 15 tahun sudah turun sebelum Subhanalladzi asyra bi abdihi. Bahkan Masjidil Aqsa-nya itu baru ada 700 tahun kemudian. Dan ya kita ini kalau nggak terbuka, dan Allah pun sudah mengatakan wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Walaupun ayat ini bicara tentang bagaimana orang dulu adalah tentang berhala, nggak ada bedanya. Hari ini kalau kita menganggap segala sesuatu itu ada sesuatu yang harus tetap, ingat hukum alam ini tagoyur. Kalau kita pertahankan, sementara kita saja dari mulai kecil, bayi, balita, sekarang udah tahu-tahu jenggotan punya cucu 5 aja. Nggak bisa, karena makhluk itu tagoyur, wajib berubah. Maka sejarah manusia pun akan berubah. Tadi semua, ya. Jadi dipahami sahabat bahwa segala sesuatu itu akan semakin meningkat, akan semakin meningkat, akan semakin meningkat. Ya, kalau kita diam dalam satu pemahaman, maka inilah yang terjadi. Umat Islam ilmunya stroke tadi semua, seperti darah yang tidak berputar, akhirnya stroke akalnya tadi semua. Ya, akhirnya sekarang ini banyak kalian nanti setelah abah nggak ada, kalian akan bingung sendiri pada saat AI ngomong tentang agama. Coba lihat oleh kalian. Saksikan, catat omongan abah hari ini. Satu saat kalian akan bingung tentang AI bicara tentang di manakah Ka'bah sejati itu. Di manakah Baitul Ma'mur itu. Siapa Allah itu. Siapa Muhammad itu. Bagaimana syahadat itu. Dan itu yang bicara nanti AI. Tadi semua. Karena AI adalah mungkin hari ini wah mustahil, silakan sajalah. Seperti dulu orang-orang tentang komputer, tentang ini, nanti HP itu kecil, nanti bisa bicara. Sekarang sudah segalanya apa yang dulu tuh hanya lamunan, sekarang udah realita. Bahkan realita itu sudah mulai hilang, muncul lagi lamunan baru. Inilah kenyataan yang harus dipahami. Dan Allah sebetulnya sudah memberikan isyarat adalah innallaha alimun. Lihat dalam Al-Quran, lebih 11 ayat mengatakan Al-Quran itu adalah seluruhnya perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Hanya kepada mereka yang diberikan faham oleh Allah, yang cukup ilmunya. Nah, saya mencatat dari beberapa ulama adalah sekarang ini minimal seorang mufassirin itu harus memiliki ilmu istiqoq, ya. Dulu tidak ada, zaman mufassirin dulu istiqoq adalah ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari asal usul kata. Istiqoq namanya. Dari dulu nggak ada ilmu ini. Bagaimana mereka mufassirin ini? Jadi mereka hanya menafsirkan saat itu, ya. Cuma tadi manusia terlalu mengkultuskan tafsir karena dipengaruhi oleh Kamakola, Senokorgronya, Panderplas. Jangan kamu menafsirkan Al-Quran. Siapa yang menafsirkan Al-Quran sedang sedang membooking tempat duduknya di neraka. Ini sebenarnya kita suruh jangan berubah, orang Islam, gitu kan tadi sebenarnya dari semua, ya. Jadi asal kata-kata baru terbentuk dari kata-kata dengan perubahan bentuk makna, istiqoq tadi semua, ya. Ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi untuk seorang mufassirin, dan saat itu belum ada ilmu linguistik. Bagaimana seorang mufassirin itu tadi akan memahami seluruh huruf-huruf Al-Quran itu pemanaannya. Kadang-kadang orang kita terlalu berlebihan menganggap mereka itu Superman tadi semua, ya. Padahal dengan kelebihan ilmu hari ini, kata Abah juga, tidak ada orang yang tidak mungkin Tuhan membalikan, mundurkan soal ilmu pengetahuan. Dan Nabi pun sudah udah mengatakan nanti di akhir zaman itu mereka itulah pintar. Cuma sayang, betul kata Nabi, ilmunya itu tidak melewati tenggorokannya, itu saja. Kalau hari ini Nabi tidak pernah mengatakan bahwa ilmu yang sekarang ini akan berkurang tadi semua, ya. Kedua ada ilmu linguistik, ada studi ilmu tentang bahasa mencakup berbagai aspek seperti struktur, makna, penggunaan, dan sejarah bahasanya. Bagaimana bahasa ini sudah mengalami dari mulai bahasa Ibrani,
dari bahasa sang sekretari kan awalnya dari bahasa kita. Ada 9 tingkatan bahasa sampai kepada bahasa Ibrani, bahasa bahkan dari kita dulu nih sebetulnya. Nanti sang sekerta bahasa sebetulnya udah tulis 9 bahasa tempo hari. Sampai yang paling ujung adalah bahasa Hijaiyah, huruf Hijaiyah Arab, Arabik, Ibrani, Aramik, Ibrani, tadi semua. Nah, itu hanya dipahami ilmu linguistik. Saat itu ilmu itu belum ada. Bagaimana mufasirin akan menafsirkan setiap, nah apalagi yang berkaitan dengan ilmu antropologi nanti adalah, nah ilmu sorof. Kebanyakan pada saat itu ilmu sorof belum ada juga. Ilmu nahu, ilmu sorof adalah cabang ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata, tasrif tadi semua. Tadi. Bagaimana dikata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Nah, tingkatan-tingkatan naik tadi semua. Sehingga inilah yang disebut dengan ilmu sorof. Nah, pada saat mufasirin yang banyak dipakai sekarang ini tafsirnya, nanti Abah sebutkan ada 500 tafsir yang sudah ada. Dan itu kalau kita lihat sejarahnya, ilmu-ilmu ini belum ada. Bagaimana mereka ini akan menafsirkan dengan alat yang sempurna untuk menafsirkan huruf demi huruf Al-Quran. Ya. Makanya sekarang banyaklah yang sekarang contoh Abah mengatakan bahwa akhirat itu di sini pada saat Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghair. Nah, itu. Padahal di situ nggak ada akhor. Orang di sana, padahal Qur'annya sendiri mengatakan ghair. Artinya bukan akhor, bukan di tempat lain. Akhirat tapi di tempat yang sama dengan dunia. Ini kan membutuhkan kemudian juga yang dibutuhkan ilmu untuk adalah ilmu nahu adalah dalam bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Itu saat itu mufasirin belum ada sahabat ilmu nahu itu. Ilmu nahu sorof kan baru tahun berapa coba kalian hitung. Ya. Bahkan ilmu tajwid aja baru tahun berapa. Tadi semua. Ya. Jadi marilah kita jangan seolah-olah begitu baca tafsir itu kayaknya waduh produksi malaikat gitu kan. Yang tidak boleh salah. Lihat 50 tafsir yang kita aji 50 lah perbedaannya. Maka lihat Sofatul Tafasir, di mana bahasa? Dia senangnya ilmu balagoh, misalnya gitu. Oh, tafsir ini senangnya apa? Gitu. Jalalain yang dilihat perilaku tubuh, mulkiyah, gitu kan tadi. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir? Nah, dari tafsir Ibnu Katsir itu Abang melihat itu lebih dari puluhan tafsir mengambil dari Ibnu Katsir. Sebetulnya sama saja dengan tafsir Ibnu Katsir, tapi sesungguhnya dia ngasih nama judul baru. Dengan sedikit-sedikit sentuhan saja. Tetapi dasar pokoknya adalah saya melihat kebanyakan tafsir itu dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi semua kalau bicara ke sini ya. Kemudian ilmu antropologi. Seorang mufasirin itu atau juga mungkin muhaddisin juga ya, atau barangkali adalah termasuk ahli ilmu hadis adalah harus ngerti ilmu antropologi juga. Mempelajari manusia berbagai aspek termasuk aspek biologisnya, sosialnya, budayanya. Sehingga sejarah hanya bisa kepotong. Sehingga tidak akan beradu antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan sekarang banyak sahabat sadar nggak sadar. Nah, yang Abah ingin ajak kepada kita adalah bagaimana menggunakan Al-Quran pada abad AI dan modern ini. Yang tentu saja kalau menurut Abah adalah karena kita sudah ada tafsir tematik sekarang, tidak bisa lagi kita hanya kepada tafsir 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Yang pada saat persoalannya yang berbeda. Dan Allah, ingat, yang memberikan pemahaman kepada siapapun dari mulai 10 Hijriah sampai 100 Hijriah, 200 Hijriah. Barulah Islam itu dirumuskan setelah 200 tahun. Ya. Demikian juga tentang sholat oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian juga Imam Bukhari. Lihat, ahli-ahli hadis. Kan kalau kalian teliti membaca ahli hadis, lucu-lucu mereka itu. Mereka bukan orang Arab. Mereka bukan keluarga Nabi dari Azerbaijan, dari Tajikistan, dari Bukhari, dari Bukhara. Coba, kalian lebih cerdas memahaminya.
Kok kenapa pengumpul hadis itu justru yang jauh-jauh dari Arab sendiri? Coba, inilah perlunya ilmu antropologi, ilmu sejarah. Jangan-jangan tuh, kan begitu. Jangan-jangan ya ada satu orang, kelompok, organisasi yang ingin justru membelokkan Islam. Loh, itu fakta. Ya kan semua. Lihat, dari Imam Hambali yang ahli hadis, katanya 1.000.000 hadis. Beliau punya murid adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sebetulnya aslinya dia adalah bahasa Yahudi, nggak ada masalah. Tadi nggak usah ribut. Jadi siapapun kita, tapi bukan tentang siapa bapakmu, kakek moyangmu, yang penting siapa kita. Buat apa kakeknya Rasulullah kalau dulu kamunya bajingan? Buat apa bapakmu adalah kiai kalau kamunya bajingan? Karena kalau mau apa segalanya tentang kita, bukan tentang siapa, bukan tentang bapakmu, kakekmu, apalagi buyutmu, engkongmu. Nah inilah ya. Maka untuk seorang mufassirin dibutuhkan juga seorang antropologi. Karena lihat sejarah bagaimana mengisahkan sejarah kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud. Bagaimana memahami sosiologi manusia saat itu. Ada manusia dihancurkan dengan angin. Misalnya umat Nabi Sis. Yang dihancurkan dengan air, umat Nabi Nuh. Ya. Kemudian juga adalah umat yang dihancurkan dengan kaum Sodom. Bani Ad itu adalah Nabi Lut, adalah bagaimana dengan lahar sampai sekarang peninggalannya masih ada. Bagaimana Parao itu. Firaun itu bukan satu, banyak Pak. Yang disebut Firaun itu semua raja Mesir namanya Firaun. Kadang-kadang orang Islam ini kayak benci banget Pak Firaun. Gitu. Tapi nggak sadar diri kita Firaun. Tadi semua. Semua raja Mesir itu namanya Firaun, Parao, gitu kan tadi semua. Marilah maka orang Islam harus cerdas. Kalau enggak kita ini jadi kambing conge terus. Akhirnya jadi jongos Korea, jadi jongos Jepang. Tadi karena bodoh, dia kayak sapi perah. Disuruh ngeluarin duit untuk buang duit ke Arab Saudi, mau saja gitu kan tadi. Tadi semua. Di sana buang-buang duit di mall sana, dari balik lagi sini. Tadi semua. Allahu Akbar. Ini ya, maaf ya, ini kita berbuka wawasan. Supaya kita ini lebih cerdas dalam memahami tadi semua. Termasuk tafsir, ya. Maka harusnya hari ini kata apa? Tafsir. Quran bil Quran. Tafsir di atas tafsir. Karena sekarang ini sudah, alatnya sudah komplit. Antropologinya sudah, linguistiknya sudah. Ilmu nahunya sudah ada. Ilmu sorobnya sudah ada. Kemudian ilmu sosiologinya sudah ada. Arkeologinya sudah ada. Filologinya sudah ada. Nah, antropologi ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek. Bagaimana hidupnya Bani Ad? Kenapa mereka dihilangkan oleh Allah? Kaum Sabah itu. Kemana bangsa Mesopotamia, Babilonia? Allah sudah menyebut dalam Al-Quran. Kemana mereka? Bani Ad, Bani Samud, Sabah, dan lain sebagainya. Kalau kita ngerti dari aspek antropologi, arkeologi, sosiologi, sejarah peradaban makhluk sebelum Nabi Adam, setelah Nabi Adam, tadi semua. Maka sebetulnya kita tidak akan tertipu oleh siapapun apapun. Karena hati-hati sekarang ini tidak semua kitab yang bertuliskan gundul itu sebuah kebenaran. Karena khobar, apapun yang dituliskan itu khobar. Dan setiap khobar itu wajib diverifikasi. Tadi semua. Ya ternyata yang ngaku Habib aja 500 tahun ternyata batal hari ini kan. Nah inilah. Segala sesuatu yang sudah dianggap kebenaran ratusan tahun yang disebut suhrah wal istifadah. Begitu dianalisa secara ilmiah, batal Pak. Nanti termasuk ilmu tafsir hari ini. Kalau kalian mau mempelajari tadi semua, ya. Maka marilah yang terbaik itu yang Abah ajak itu kembali pada ilmu nafe. Karena agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bukan fikih, ingat itu. Agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah tauhid. Adalah yang diajarkan itu ilmu nafe, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, saling menyayangi, saling memaafkan. Itulah tujuan agama. Bukan sekarang sibuk-sibukan, bagus-bagusan, tartil-tartilan baca Quran. Maaf ini. Ini nggak jelek, tapi kita sudah keluar dari substansi. Tadi semua. Inilah yang harus
kita orang Islam bangkit sekarang ini tadi semua. Tadi ada orang-orang kita yang sekolah ke Arab Saudi mendapatkan gelar LC, maka di sana diberengus malah makin riuh deh, tambah buram pemahaman agamanya. Nah inilah kadang-kadang kita ini aduh terlalu polos ya. Ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan perilaku masyarakat, interaksi antar kelompok dalam masyarakat. Ini seorang mufassirin itu harus memiliki pemahaman. Terlebih lagi nanti adalah ketajaman adalah ilmu hakikat. Nah itu. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Maka inilah tadi. Jangan aneh kalau apa yang disampaikan oleh Abah atau siapapun mereka ahli-ahli hakikat adalah menafsirkan Al-Quran sudah berbeda. Karena semua ayat Al-Quran bukan tidak ada yang bisa kita tafsirkan dari alif lam mim shad ha mim alif kaf ha ya ain mim shad, semuanya itu jelas Yasin Toha. Tapi kalau cuma kamakola 1000 tahun yang lalu ya siap-siap nyemplung tadi semua ya, dan tidak akan paham. Sementara Al-Quran tidak pernah sedikit pun dia bergeser. Tapi sayang pemahaman manusianya yang berhenti pada satu titik. Apalagi setelah kehancuran keluarga Rasulullah yang terakhir. Kita ini kan sudah, kita nggak ngerti lagi sejarahnya. Siapa Turki Osman, Ottoman itu? Itulah keturunan Rasulullah yang terakhir. Yang sudah justru dirampok oleh mereka, malah kalian imani yang merampoknya. Ini kan lucu nih sekarang ini dari semua ya. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, sejarah, bahkan dari naskah-naskah kuno. Nah sekarang naskah-naskah kuno sudah bisa ditemukan. Bahkan maaf ya sahabat, nah sekarang ya, bagi sekarang kalian yang sedang ahli filologi, kenapa di kitab Weda, di kitab Hindu yang jauh sebelum Islam ada, sudah ada kisah Harut wa Marut. Kalian pasti bingung. Gitu. Dep Harut wa Marut di kitab itu. Bahkan maaf ya, baginda Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571 Masehi. Tapi di Birmingham, Inggris, ada 4 lembar, ada tafsir yang sudah ada 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah ini juga perlu sejarah kita memahaminya. Termasuk nanti tentang syafaat. Nah ini juga kapan syafaat ini dilarikan ke manusia. Sekali lagi syafaat itu bukan hak Nabi Muhammad. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Cuma tadi karena kita berpegang kepada tafsir yang salah. Akhirnya ada makhluk yang Allah mengatakan, makhluk itu la haula wala quwata. Tak satu pun makhluk memiliki kekuasaan. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tapi sekarang seolah-olah syafaat itu adalah milik orang yang sudah meninggal. Orangnya saja meninggal. Bagaimana kamu bisa nolong kamu? Wong masih hidupnya saja Abu Thalib nangis-nangis beliau 3 tahun sampai Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, sungguh kamu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang kamu kasihi sekalipun. Apalagi kalian yang nggak ketemu aja enggak. Yang tiap hari bantu aja nggak dikasih syafaat oleh Allah kalau Allah tidak izin. Berarti syafaat itu milik siapa? Maka nanti kita bahas. Karena ini awalnya karena dari tafsir yang salah. Menafsirkan seolah-olah sumber tafsir syafaat itu ujma Nabi Muhammad. Muhammad yang mana? Ada Muhammad Haq, Muhammad Hakiki, Muhammad Harid, Muhammad Majaji, Muhammad Derajat baginda Nabi Muhammad yang di Madinah. Nah ini juga nggak dipahami lagi dari semua. Nanti kita bahas terakhir ya tentang syafaat. Kalau tidak, kalian nanti nyemplung nanti. Ya, bagaimana mungkin Allah sendiri yang menegur Nabi Muhammad. Dia bilang, tak sebiji jarah pun dari makhluk yang mampu memberikan daya kekuatan. Ingat itu. Itu Allah yang berkata. Tapi karena tadi salah, maka kenapa Abang membahas itu kepada tafsir.
Tafsir, karena tafsirlah yang membelokkan itu. Karena tafsir yang 1000 tahun yang lalu itu adalah tadi kata Abah, 11 keilmuan, ilmu linguistiknya, ilmu nahunya, ilmu sorobnya, apalagi ilmu mantiknya. Belum ada, Pak. Terus dengan alat apa para mufasirin dulu itu menggunakan? Coba kalian pahami sejarahnya. Ya. Apalagi kalau ditambah lagi hari ini, ditambah ilmu genetika, ilmu kromosom, ditambah lagi ilmu sosiologi, antropologi, arkeologi, biologi. Oh, sekarang lebih komplit lagi alat analisanya. Maka orang hari ini yang sudah dia adalah terbuka mata batinnya, sebetulnya akan lebih tajam memahami isi Al-Quran. Bahkan huruf per huruf sekalipun. Inilah ya, maka mari kita, karena kita ini udah menutup ini. Kalau kita nggak buka-bukaan begini, kita ini aduh mau gimana tadi semua. Dan sekarang Islam sudah jadi korban, jadi jongos sudahlah. Kita negara paling tidak bahagia tadi semua ya. Dan ilmu genetika ini perlu juga bagi seorang mufasirin, karena Quran bicara tentang nutfah, nukoh, alaqoh. Bicara tentang inna khalaqnal insana min nutfah. Nutfah itu wadi, madi, mani, manikam, unsur narun, hawaun, maun. Itu kan semuanya kimia. Jadi Al-Quran itu bicara penciptaan batin, bicara kimia. Bicara penciptaan dohir, hukum fisika. Maka di hukum tubuh ini berlaku hukum materi, hukum energi. Maka itulah berlakulah hukum EMC kuadrat. E energi, M adalah materi, C kuadrat adalah nurun ala nurin. Sebetulnya sudah, Quran sudah bicara. Yahdillahu li nurihi tadi semua. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunati la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsu nurun ala nurin. Tuh. Itu Allah sudah bicara tentang nurun ala nurin. Kalau EMC kuadrat itu dibuat Einstein, diizinkan oleh Allah, diberikan ke si Einstein untuk merumuskan rumus nurun ala nurin. Karena berlakulah hukum materi di alam dunia ini. Jadi materi ini adalah merupakan energi yang memadat, yang semuanya berasal dari cahaya. Dan Allah menjelaskan surat An-Nur, Allahu nur, nur itu cahaya, maka ilmu pun cahaya. Al-ilmu, maka awal ma khalaqallahu nuri, awal yang diciptakan adalah nurku, itu. Maka segala perkara itu dari nur, yang kemudian menjadi energi, menjadi materi. Nah, bagaimana kita ini makhluk materi? Maka tadi manusia akan kembalinya kemana? Tergantung yang diilahkan oleh diri. Maka kenapa yang dibawa misi itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita makhluk materi, yang diinginkan materi, kita kembali lagi ke materi. Jangan teriak-teriak, saya ingin balik pada Allah, tapi otakmu materi, kamu kan kembali. Karena yang diilahkan adalah materi. Nah, inilah tadi kadang-kadang kalau nggak ngerti konsep tadi semua ya. Jadi ilmu genetika dibutuhkan oleh seorang mufasirin akhir zaman. Lihat tentang surat An-Nisa ayat pertama. Bahwa manusia itu berasal dari ummatan wahidah itu di situ. Itu bukan tentang Adam dan Hawa. Tapi stem cell tadi ada yang kemudian memecah menjadi dua. Maka disitulah tadi semua. Maka disinilah kegagalan. Saya lihat mufasirin siapapun mengatakan Adam. Termasuk juga waktu wa idkulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Allah mengajak kita untuk happy di dunia ini, untuk bahagia, menikmati isi dunia ini, jannah tadi semua. Cuma syaratnya wala taqrabah hadhihi syajarah. Cuma kalau begitu diartikan wa idkulna Adam itu kepada Nabi Adam, padahal sebetulnya sedang bicara ruhmu. Dan zauj itu adalah jasadmu. Adalah bagaimana kebahagiaan dohir batin. Sebenarnya. Bahkan pada saat Allah berkata, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin wal banin. Sebetulnya Allah itu sudah bicara tentang rekening-rekening yang mengalir. Jadi bedakan kisah dulu. Quran turun di Arab, tempatnya kering. Tentu pemahaman orang saat itu supaya tertarik kepada Al-Quran, diiming-imingi sungai yang mengalir. Coba akalnya dipakai.
Kemudian juga kenapa dikasih bidadari? Karena orang Arab itu dulu Abu Jahal bininya 400. Abu Jahal, Abu Lahab 200. Kalian ngerti nggak sejarah orang Arab itu? Harga perempuan tuh kayak beli budak, beli di jalan tuh kayak beli itu aja apa tempe, habis itu kamu tumpakin. Ya kayak begitu. Dan hukumnya sampai hari ini masih berlaku itu. Kenapa dikisahkan tentang perempuan-perempuan? Karena memang di otak orang Arab itu tadi satu negaranya adalah kering. Coba kalau kalian berpikir tentang keindahan-keindahan Quran itu sebetulnya semuanya tentang maaf ya, maka ini saya bicara nih kepada teman-teman adik-adik abah yang ada di UIN, apa Sunan Kalijogo ya, apa Sunan Ampel ya tadi yang bertanya itu. Ya tentu kalau menurut abah tidak berlaku lagi karena kita ini hidup di abad ini tadi semua. 10 tahun akan datang HP kamu sudah nggak berguna. Dulu dari mulai cinit-nit, sekarang sudah Android. Androidnya juga sudah apa namanya? Berapa dulu? Istilahnya apa namanya? 2G, 3G, 4G sekarang berapa? Udah 5G. Tuh. Coba kamu masih pakai cinit-nit, diketawain kamu. Ini kadang-kadang orang kita ini, ya Allah, dalam kehidupan modern kamu ingin rubah mobil, dari kijang kotak sekarang ribon, apa namanya, Innova ribon, gitu. Dulu dari Col L300, sekarang Pajero, gitu kan tadi semua. Apa sekarang? Dulu dari pesawat, apa namanya, Twin Otter, sekarang Concorde. Boeing 777 yang 2 lantai, bahkan A380 yang sudah isinya tuh tadi semua. Aduh, tadi semua. Beli TV pengen yang terbaru, semua. Beli mobil pengen yang terbaru. Haji Warman tuh, Haji Warman tadi semua. Beli mobil ingin yang terbaru, beli TV yang ingin yang terbaru, bangun rumah ingin model yang terbaru. Beli bini kalau perlu yang sekarang yang terbaru, gitu kan tadi semua. Begitu pemahaman Quran 1000 tahun yang lalu, maaf. Ingat, kepada siapapun Allah memberikan pemahaman akan disesuaikan dengan ayat kauniyah. Kalian harus paham itu. Maka kalau kalian yang ngerti ilmu antropologi, sosiologi, keadaan bagaimana Al-Quran itu turun dengan itu sangat sinkron. Karena berdasarkan ilmu sosiologi saat itu, antropologi saat itu, pada saat Quran bicara tentang apa namanya jannatin tajri min tahtihal anhar, tentu saat itu bagi orang-orang Arab membayangkan sebuah daerah yang curcor air, dipan dari emas, kemudian di mana buah-buahan, hayal kepada mereka. Buat orang Jawa Barat tidak hayal. Tiap hari di sungai mainnya. Nah inilah kita ini cari semua. Tapi kalau ngerti ilmu antropologi, kehidupan sosial saat itu dengan saat ini, tentu. Ya. Makanya marilah tadi semua. Nah kita lihat lagi ya. Termasuk abah cepatkan saja ya. Ilmu fisika. Hari ini segalanya tentang ilmu fisika. Bagaimana hukum fisika berlaku. Apa itu hukum fisika? Tadi, termasuk hukum kekayaan energi, hukum cahaya, tadi semua. Dan hari ini bicara dikir, bicara sholat, bicara cahaya. Dikir, terang. Lupa, gelap. Begitu loh sebetulnya. Itu sama saja hukum Newton. Itu tadi semua. Pada saat kamu dengan cerang, maka segalanya kelihatan. Pekerjaan kelihatan, apa kelihatan, duit kelihatan, tuh. Maka pada saat gelap, maka kata Allah, man a'radu an dzikri fa inna semuanya gelap. Tadi proyek gelap, duit gelap, semuanya gelap, masalah muncul. Sebetulnya hanya bicara tentang cahaya. Hari ini pun kalau kamu berjalan di kegelapan dengan cahaya, maka kamu merasa nyaman. Tadi sebetulnya. Coba tolong paham ya, tadi semua. Itu ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan maupun mikroba. Sekarang nih Pak, anjing, bapak-bapak lihat ada anjing panjang, kakinya pendek, tulingnya koplok.
4 anjing bisa dikawinkan sekarang ini. Anjing yang tadinya ada tinggi tapi kurang bagus, dipendekin kakinya, genetikanya. Maka pernah gak lihat anjing panjang tapi kakinya pendek? Hah? Iya kan? Kemudian telinganya koplok, dibikin telinga koplok, kepalanya mirip herder, tapi bulutnya adalah bulunya cow-cow. Sekarang ini Pak, itu hanya permainan kecil, anak ingusan. Bukan urusan Tuhan. Tuhan mengangguk saja. Mau dibikin apa itu anjing? Ya Allah, ya Karim, orang Islam yang udah ketinggalan. Tadi semua, ya. Bahkan biar Bapak lihat sekarang ini. Pohon mangga. Dulu waktu Bapak kecil nggak ada pohon mangga. Sekarang saya punya pohon mangga. Cabangnya sini gedong, sini arum manis, sini. Udah biasa, lihat sekarang udah biasa. Biasa. Bahkan dengan kultur jaringan sekarang nggak usah lagi netesin telur, nilai sudah susah, diambil saja bagian dari daging kulit. Itu bisa jadikan bibit sekarang ini dengan ilmu genetika, dengan kultur jaringan. Ya. Dan kemudian dalam pertanian ilmu Mendel. Tadi semua, ya. Kemudian tanaman dibuat paritas 1, paritas 2, paritas 3, sampai paritas 7. Kawinkan ini. Ada tanaman besar pohonnya, buahnya banyak, tapi asam. Tapi ada pohon kecil, akarnya kurang kuat, atasnya kurang lindang, tapi buahnya manis. Coba. Makanya dulu pernah nggak ada montong dulu waktu kita kecil? Nggak ada kan montong. D24 nggak ada. Itu durian apa lagi sekarang ini yang terkenal? Musangking. Dulu nggak ada. Waktu saya ke Malaysia, Malta itu D54 ya. Begitu ke sana lagi, wah ini durian musangking. Jadi warnanya kuning, bijinya nggak ada, rasanya manis, tapi dulu kurang harum. Maka D24 harus kawinkan. Jadi, ya Allah, sekarang ini Pak. Sekarang ini alaminya, karena manusia sudah ngerti hukum alam. Dan Allah itu hanya ngangguk saja. Tadi semua. Sekarang apa yang tidak bisa dikawinkan? Semua tadi. Ya Allah, ya Karim. Inilah ya kalau ngerti ilmu. Nah, Quran sudah bicara itu. Ya. Tentang ilmu kimia. Kemudian juga tentang tafsir tematik yang dulu ulama dulu nggak bisa. Kalau sekarang Abah bisa ngumpulkan tuh. Oh, tentang tema Nabi Adam dengan iblis. Nggak usah mencari-mencari nyari-nyari, satukan dulu semua nih. Jereg gitu. Oh, ini sebenarnya dari sekian puluh ayat tentang Adam dan iblis, kita ngerti akhirnya. Substansi Allah itu apa tujuannya? Kayak ibaratkan puzzle. Puzzle Bapak ini bikin orang, kayak foto Abah, sobek sini, sobek sini, sobek sini. Abah dipencet, ditebarin gitu. Paham nggak? Nah, kita tidak akan ngerti karena satu lihat matanya. Tadi semua. Akhirnya orang bicara tentang Adam dan iblis, yang satu ngomongin kakinya, yang satu ngomongin telinganya. Padahal yang dimaksud oleh Allah tentang Adam dan iblis itu, begitu dengan tafsir tematik kita mengerti apa sih tujuan, apa yang dimaksud Allah tadi, makosidnya tentang Allah misalkan Adam dan iblis itu. Kita ini jelas akhirnya memahami Al-Quran. Demikian pula tentang ayat-ayat yang lain, penciptaan manusia. Dari surat Al-Insan, tentang Allah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fa'ada fi ayyi suratin ma sya'arakabah. Kaitkan dengan surat. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Oh, Allah itu bersemayam di atas aras. Allah itu ar-Rahman ala arsistawa. Karena disatukan. Yang ar-Rahman itu ya manusia, ya arasnya itu pasti ada di mana manusia. Dan Allah bicara di ayat aras Allah itu di atas air. Dan manusia kata Allah dibuat dari air.
Mani dari wadi, madi, mani, manikam. Akhirnya begitu Allah bicarakan di Al-Quran tentang penciptaan manusia, kelihatan itu semua. Nah, ini tentang tafsir tematik, metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada pengumpulan dan pengelompokan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Sehingga tidak akan bingung kita memahami tafsir Quran. Nah, kalau Quran kan baru aja bicara subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Bawahnya udah ngomongin Nabi Musa. Udah Nabi Musa ngomongin Nabi Yusuf. Tapi kalau dengan taksir tematik kita bisa satukan tentang Yusuf semuanya. Tentang Musa semuanya. Tentang Adam dan Iblis semuanya. Tentang malaikat semuanya. Tentang jannah semuanya. Tentang nar semuanya. Sehingga kita mengerti apa sih yang disebut jannah oleh Allah itu. Apa itu disebut nar oleh Allah itu. Setelah kita gabungkan semua. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Kemudian yang Abah ingin tegaskan lagi terakhir adalah tentang tadi. Karena salah menafsirkan Quran akhirnya juga tentang syafaat. Karena ini tamaan Mas Yusuf ya. Ini Mas Rahman bertanya tadi tentang kenapa tafsir Quran ini dari teman-teman UIN. Tapi sekarang Abah jawab adalah Mas Yusuf memang dari Al-Quran sendiri sebetulnya syafaat itu milik Allah. Kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahi syafa'atu jami'an. Tadi. Lahu mulkus samawati wal ardi summa ilahi turja'un. Kata Allah. Hei Muhammad, caritakan, ngomongkan. Hanya milik akulah syafaat itu. Kata Allah. Karena manusia itu la haula wala quwata. Pahami? Abah tidak akan panjang-panjang membahasnya karena banyak ayatnya. Tadi semua ya. Kemudian apa lagi? Ya, surat Al-Anbiya 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, malaikat, dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang dia ridhoi, yang Allah izinkan. Artinya syafaat itu mutlak di tangan Allah. Di sini surat apa namanya Anbiya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tubni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di iyya'dzanallah in ayya'dzanallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna. Tadi semua, ya, kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Ingat itu, ada izin dari Allah, ya. Kemudian juga apa lagi? Surat apa namanya? Masih surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Ulladina za'amtum minad dunillah la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wa fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min apa namanya min dohir. Tadi semua ya, min dohir di sini apa kalimatnya ya. Katakanlah hai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebejah jarah pun. Ya. Bahwa manusia itu tidak memiliki sebesar jarah pun adalah kekuatan yang ada di langit dan di bumi. Mereka juga sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Tadi semua. Ya. Jadi Allah yang menegaskan sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan Allah tadi semua ya. Bahkan Allah menyebutnya sebiji jarah ya. Makanya dalam ayat yang lain dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, tidak yang bisa memberikan manfaat, tidak yang menghidupkan, tidak yang mematikan kecuali Allah. Allah pegang itu. Jangan ragu lagi tadi semua ya. Adapun kita mencintai baginda Nabi adalah tadi karena baginda Nabi akan diizinkan memberikan syafaat atas izin Allah. Itu pahami, jangan salah.
Kalau Allahnya nggak kelihatan, Nabi Muhammad juga tidak bisa memberi syafaat. Ingat itu, ya. Tadi tidak ada, bahkan tidak ada nasi yang mengenyangkan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya nasi saja bisa memberikan syafaat, timbulnya rasa kenyang karena diizinkan oleh Allah. Maka siapapun, maka disebutkan adalah para ulama, guru kalian, para baginda Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu pegang dulu patokannya. Bukan karena gurumu, bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena siapapun, tapi syafaat itu datang dari Allah, diizinkan kepada mereka. Sebagaimana Allah memberikan syafaat kepada api, bisa membakar. Membakar itu bukan api. Yang memberikan tajam pada golok itu bukan golok. Allah memberikan syafaat kepada golok. Tadi semua, syafaat. Hilangnya haus dari air itu adalah syafaat. Allah izinkan kepada air, karena air itu makhluk itu la haula wala quwwata. Nah inilah harus dipegang. Maka disitulah kita harus lurus tauhidnya tadi. Maka dikatakan dalam ayat yang lain adalah Bismillahirrahmanirrahim, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Maka dikatakan tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Ingat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab kebenaran, dialah yang maha tinggi dan yang maha benar. Tadi semua, ya. Kemudian sebagai ayat penutup dari Abah tentang bahwa kepada Mas Usuf, bahwa syafaat itu milik Allah adalah ilaihi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Tadi semua, ya. Maka itulah dalam hikam kanallahu ma'asyai'ah, kanallahu syai'amah, tadi semua. Dan sesungguhnya Allah lah yang ada tadi. Makanya tadi Abah buka saja hikamnya karena suka lupa nyebut tadi semua, ya. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun Allahnya kanallahu wala syai'amah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dan hari ini pun Allah tetap sendiri dan tiada yang menemaninya. Adapun siapapun yang memberikan syafaat itu terjadi karena diberikan syafaat oleh Allah. Baginda Nabi memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah. Tapi Allah kalau tidak izin, Abu Thalib pamannya sendiri, padahal Nabi masih hidup, tidak diizinkan, maka tetap tidak bisa. Maka sekali lagi, jangan bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Dia yang memiliki sang hidup. Tadi semua, ya. Jangan bersandar kepada guru, jangan bersandar kepada mursyid, jangan bersandar kepada apapun manusia, tapi ada bersandarlah kepada Allah. Tapi Allah akan izinkan gurumu, mursyidmu, rasulmu memberikan syafaat, tapi salah. Jangan salah itu seolah-olah dalam hati kita, guru kita memberikan syafaat, tapi nggak kelihatan Allahnya. Mursyid kita memberikan syafaat, tapi nggak kelihatan Allah dan Rasulullahnya. Tadi ingat itu. Jadi intinya adalah tauhid mengajarkan kepada kita. Jadi barangkali itu saja yang ingin Abah sampaikan tadi semua, ya. Jadi dibutuhkan kurang lebih 15 keilmuan untuk di akhir zaman untuk menjadi seorang mufassirin, ya. Walaupun di kitab-kitab yang sudah ada dalam mengenai tafsir, ya, Ibnu Abbas, tafsir Al-Hasan Al-Basri, tafsir Al-Jamil Al-Bayan fi tafsir Quran, Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Al-Kitab Al-Aziz, tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Bahar Al-Muhit. Begitu banyak, ya. Di catatan Abah sini ada 200 nama tafsir, tapi Abah sudah runut sejarah-sejarahnya. Abah merasa bahwa mereka itu kebanyakan, ya, masih belum cukup. Mungkin dalam ilmu hikmah kayak tafsir Al-Raji, Imam Fahru Raji itu termasuk imam yang luar biasa dalam ilmu hikmah. Tapi bicara tentang ilmu kedokteran, ya tidak. Bicara tentang ilmu antariksa, astronomi, ya tentu tidak. Ingat itu. Sementara dalam Quran itu ada tentang astronomi,
tentang geologi, tentang antropologi, tentang sosiologi, tentang kedokteran, tentang genetika, tentang antariksa. Itu membutuhkan orang yang ilmunya luas di akhir zaman ini. Karena sekarang apalagi sudah masuk pada gerbang yang berbeda dengan sebelumnya. Itu saja barangkali, bukan untuk membuat bapak-bapak bingung, dan juga buat adik-adik yang sahabat Abah yang ada di UIN semua. Kalau Abah sarankan, kalian adalah generasi muda. Abah amanahkan pada kalian, jangan terjebak dengan tafsir. Silakan, jangan menyalahkan juga tafsir ulama kita dulu, tapi kembalilah. Karena setiap pemahaman manusia itu datang dari Allah. Dan Allah memberikan pemahaman itu adalah diberikan kepada setiap zaman, kepada masanya. Kenapa zaman baginda Nabi nggak ada ilmu matematika? Kenapa zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid? Kenapa zaman Nabi nggak ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, bayan, mantek, dan semua? Nggak ada, sahabat. Dan ilmu tafsir itu muncul kapan? Itu tadi semua. Dan ingatlah oleh kalian, karena tadi ilmu itu dibutuhkan pada waktunya di zamannya. Nah hari ini, zaman Nabi dulu tidak ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu apapun. Nah kalian jangan suka menganggap ilmu itu kayaknya mutlak, kebenaran mutlak. Nah ini kesalahan, ya. Dan juga jangan berhenti pada saat pada ulama-ulama kita dari ilmu awal, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, tadi semuanya, termasuk juga Syekh Al-Jabari yang menemukan matematika, Syekh Botani yang menemukan pertanian, ilmu palak, ilmu apa semua. Tapi sekarang kita sudah kelindih dengan siapa? Dengan Newton, dengan Einstein, dengan Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, dan lain sebagainya, Kopernikus, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga adalah pemikir-pemikir Yunani yang luar biasa kesininya, dan kita ketinggalan, ya. Maka oleh karena itulah hari ini marilah kita jangan tertidur lelap, ya, buat adik-adik yang ada di UIN tadi semua. Ayo buka pemahamannya sekarang, karena Al-Quran itu telah mewakili segala ilmu, bahkan ilmu yang belum ada nih akan muncul, sudah ada dalam Al-Quran. Coba kalian buktikan nanti kalau nggak percaya. Karena Al-Quran dibuat oleh Allah wal awal wal akhir. Kisah dari awal sampai akhir sempurna. Tetapi tinggal siapa yang bisa menggalinya Al-Quran itu. Tadi semua, ya. Tadi semua. Bagaimana ilmu yang bermanfaat, ya. Allah menyuruh menutup aurat, mereka menemukan mesin pintal, jadilah pabrik garment tuh, mereka itu sudah berbuah. Kita apa? Mereka sudah Allah katakan menghidupkan air dengan air, kemudian harinya mereka bikin bendungan-bendungan di mana-mana. Timbullah pengairan, perikanan, timbullah ekonomi kepada manusia, timbullah listrik pada manusia. Allah sudah bicara di Al-Quran tentang ilmu genetika hari ini, tentang nutfah, ya, tentang genetika kromosom. Allah sudah bicara, bahkan bukan hanya dari genetikanya, dari unsur terkecil tadi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Nah, nutfah amsaj itu bisa diurai. Mada, madi, mani, manikam. Bisa diurai lagi. Bagaimana? Elektron, proton, neutron, tadi semua. Sainnya menjadi boson, menjadi quark. Sudah bisa dianalisa hari ini, sahabat. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, Abah merangsang pada kalian anak muda. Bagi kalian yang kakek-kakek yang sudah mau bercebak, silahkan berkarya yang dulu gitu kan dari semua. Tapi bagi kalian yang masih, karena kalian akan hidup ke depan, jangan sampai kalian gigit jari nanti menyaksikan ketertinggalan kita. Ayo bangkit hari ini dari semua. Bukalah kecerdasan kita semua. Ya, bagaimana mungkin kau sandarkan Tuhan dengan makhluk? Padahal kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau bersyirik dengan dua. Hanya akulah Muhammad itu. Ini juga awal dosa besar adalah salah mentuhankan manusia. Bersandar pada manusia. Mengharap syafaat dari manusia. Padahal Allah sudah mengatakan, tak sebiji jarak pun ya Muhammad, makhluk itu bisa memberikan syafaat. Kalian ini gimana dalam beragama? Inilah kekacauan dari awal dari Islam.
Akhirnya membenci Kristen karena mentuhankan Yesus, dituhankan. Nggak sadar kamu mentuhankan Muhammad. Muhammad itu siapa? Kamu harus ngerti dari semua. Muhammad yang sebenarnya Muhammad itu Allah. Allahu mubtada. Nurus itulah Muhammad. Yang dari awal pun dia. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Jadi pahami ya sahabat. Yang ada pada Nabi kita Ahmad. Pahami nih. Kalau nggak begitu beragama sudah ngaco dari awal sampai akhir. Dari semua. Maka min alamatil itimadi alal amal. Kenapa orang bersandar pada amal? Karena wujud. Yang sholat aku ya inilah. Akhirnya gagal. Maka Syai'atullah menyadarkan. Cuma Syai'atullah lebih jujur. Lebih polos. Nah Abah lebih kasar. Kenapa? Karena akhir zaman. Nggak ada lagi disembunyi-sembunyikan. Disilahkan. Nggak ada sekarang ini. Orang dijelaskan kayak gini aja masih belum paham juga. Tadi semua. Min alamatil itimad. Akhirnya yang kedua apa? Iradatu katajrid. Mutajir ma'ajamatillah iya kabil asbabina syahwatil hopiyah. Siapa yang tadi orang ingin tajrid tapi dia asbab. Kita harus ngerti kalau orang sudah ngerti kepada bahwa dia tidak wujud. Yang pertama tidak bersandar pada amal karena dia tidak wujud. Ngapain amal disandarin? Tadi semua. Yang menyuruh amal, yang melakukan amal kepada yang menyuruh amal. Dialah al-abid, dialah wal ma'bud. Itu loh. Baru benar tuh ya hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, iradatu katajrid. Banyak orang ingin enak segalanya. Tapi dia disuruh asbab. Artinya apa? Hanya dia yang wujud. Yang bisa mendiamkan atau menggerakkan. Mutajrid oleh dia silahkan. Oleh dia. Mau asbab ya dia juga. Yang diam dia, yang gerak dia. Nah inilah maka hikmah yang kedua. Adalah orang yang ingin asbab. Pada tajrid, padahal dia asbab. Itu adalah orang tertib minas syahwatil khafiyah. Karena keberadaan dirinya. Coba kalau nggak wujud dari awal. Dia tidak akan ada sandaran. Mau tajrid dia, asbabun dia. Silahkan. Masuklah ke yang tiga sawabikul hima. Akhirnya orang, udah tidak bisa aku merubah nasib. Iya oleh kamu. Oleh dia kan bisa. Itulah maka Allah mengatakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali oleh jiwamu. Siapa jiwamu? Aku loh jiwamu itu. Oleh aku gitu loh. Maka hikmah yang ketiga jangan jadikan alasan bahwa seolah-olah kita nggak mau berdoa. Doanya itu yang diartikan minta. Daya hadirkan dia. Dia yang wujud meminta kepada Allah yang wujud. Karena yang boleh yang minta kepada yang adanya yang ada. Yang tidak ada itu nggak bisa minta. Nah itu. Maka salabikul himamila tahrikul aswal akbar. Kayak apapun mengebunnya tubuhmu ini kan la haula wala quwata. Nggak maksudnya di situ Syai'atullah. Nggak bisa kecuali oleh dia. Gitu loh. Yang bisa menembus dinding takdir Allah ya Allah. Maka oleh Allah nggak ada takdir mubarom, nggak ada takdir mu'alak. Cuma dirubah oleh dia. Oh dia kok. Cuma dianya tuh kamu. Nah ini masalahnya di sini. Kalau dia adalah dia yang kamu tunjuk. Maka bikin la ilaha illallah yang pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dikir syariat di tubuh. Yang kamu cari apa? Nggak tahu. Di mana dia? Ilah. Oh padahal kamu nyebutkan la ilaha illallah. Sebetulnya kamu ilahkan tubuhmu sendiri. Maka yang kedua. Maksudlah la ilaha illallah. Kalau tadi illallah. La ilaha illallah. Di mana Allah? Nggak tahu. Yang kedua adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi semua. La ilaha illallah. Siapa? Dia. Nah dia pun mana? Dia itu banyak. Kamu tunjuk ke kalong, dia kebo, dia ayam. Makanya nggak boleh berhenti la ilaha illallah bimana la ilaha illallah di hatimu. Karena hatimu akan selalu memilih ini. Nah itulah akhirnya hati memilih apa yang kamu sukai dan membenci yang tidak kamu sukai. Tadi semua. Nah masuk kepada la ilaha illallah bimana yang ketiga. La ilaha illa anta sudah mukhatab. Artinya sekarang udah aku dan kamu. Nah itu pun masih belum selesai. Harusnya la ilaha illa ana. Biarkan si ana minta kepada si ana. Biarkan si ana menyembah si ana. Biarkan si ana yang membawa kepada si ana. Biarkan si ana yang tahu si ana. Karena masih anta huwa ilallah tidak akan sampai. Maka disitulah
kita harus mengerti apa tubuhmu, apa hatimu, apa ruhmu, dan apa sirmu tadi semua. Maka sawabikul himami, mengebunya tekad jasad itu tidak akan bisa menembus dinding siruh tadi, karena jasad ini wayang. Cuma kadang-kadang wayang merasa jadi dalang. Sekuat apapnya merubah dengan wayang tidak bisa kalau bukan oleh siruh. Itulah dalang. Nah itu hikmah yang ketiga. Masuk hikmah yang keempat. Ari nafsaka minat tadbir pamakoma bihi goeruka anka la takum bihi binafsika. Coba kamu ikut saja apa yang sudah diatur oleh ruhmu itu. Gitu loh. Karena bagaimanapun tubuh ini nggak bisa memilih A atau memilih B. Kalau siruh mau ke Bogor, jasad pengen ke Sukabumi, ya tetap saja ruh itu yang akan membawa kamu. Tadi makanya orang yang enak itu ikutin kata ruh, kata hati. Karena ruh itu pasti baik, bukan jasad. Maka tadi ruh itu adalah laki-laki, jasad itu perempuan. Maka Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ruhmu pemimpin, imam kepada jasadmu. Maka itulah kenapa nanti orang yang sudah mengerti ruhnya pada saat dia mati nggak usah disolatkan orang lain. Karena orang lain yang nyolatkan itu kalau orang syariat nggak ngerti nyolatkan. Dia hanya tahu takbir 4 kali aja. Tapi takbir 4 kali itu kenapa yang pertama baca Fatihah? Untuk apa Fatihah itu? Nah, karena nggak ngerti hakikat Fatihah di takbir yang pertama. Sesungguhnya kepala kita ini Fatihah. Ya orang nyolatkan itu walaupun 1 juta orang di Masjidil Haram oleh imamnya Sudes, ya sama aja nggak ngerti apa-apa. Emang siapa Sudes itu? Yang bisa menyolatkan adalah Allah sendiri. Nah itulah Allahu Akbar yang pertama. Kenapa baca Fatihah? Allahu Akbar yang kedua. Kenapa baca sholawat? Siapa sholawat itu? Mim ha mim dal. Inilah tubuh si mayit yang kita akan antarkan. Allahu Akbar yang ketiga. Kenapa membaca doa buat si mayat? Mim ha mim dal tubuhnya. Allahu Akbar yang keempat. Nah, karena banyak orang tidak akan ngerti nyolatkan kamu, sebaiknya dari sekarang ruh kamu itu jadi imam kepada jasad. Maka ari nafsaka minat tabir fama koma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Jangan kamu mengatur jasadmu ini. Karena bagaimanapun tubuh ini terserah hidup. Tuh ujung-ujungnya yang membuat kita tidak bahagia karena kita mengikuti kehendak sendiri. Padahal hidup kita punya kehendak sendiri. Kan ujung-ujungnya hidup yang menggerakkan tubuh. Tubuh kamu itu perempuan. Ruhmu laki-laki. Tubuhmu itu Adam. Tubuhmu itu Hawa. Ruhmu Adam, tubuhmu Hawa. Maka orang yang sudah mengerti Adam dan Hawa dikawinkan tubuhnya. Wa idkulna ya Adamuskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan. Maka akhirnya Adam dan Hawa dikawinkan zauj, pasangan di situ. Jasad dan ruh kawinkan dohiron wa batinan. Batinmu la ilaha illallah, dohir Muhammadur Rasulullah. Batinmu manis, tubuhmu adalah gula. Mana bisa dipisah? Kenapa kamu tidak bahagia? Karena kamu taruh manis di sebelah kanan, gula di sebelah kiri. Allah di sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri. Ya, iya. Kamu udah dari awal orang syariat itu ketipu. Akhirnya jangan aneh sekarang menjadi agama yang paling susah sedunia. Tadi semua menjadi negara paling miskin, paling susah, paling ngeluh, paling masalah, perang saudara. Masih aja ngaku merasa paling umatan yang dimuliakan. Siapa yang umat yang diagungkan Allah itu? Yang mana Allahnya, mana Muhammadnya? Jadi ya, ari nafsaka minat tabir pamakoma bihi ghairukan la takum bihi li nafsika. Gitu. Tadi semua. Barulah yang kelima, akibat salah di yang keempat akan masuk salah di yang kelima. Ijtihadu kapi madu minalaka wa taksiru kapi maduliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Kamu mengejar perkara yang dijamin, justru kamu membiarkan. Ijtihadu kapi madu minalaka. Akhirnya tubuh ini mencari-cari perkara yang dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa dijamin, dikejar-kejar. Tapi yang disuruh tadi wataksiru kapimatul minka, perkara yang disuruh bagaimana menyatukan jasad dan ruh, menghidupkan ruh. Karena
Kalau bisa, ruh kita sudah bisa mensolatkan kita dari sekarang. Tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma kamu tidak bisa menyolatkan kecuali kamu illa wa antum muslimun. Kamu udah balikin dulu. Tubuhku fiilnya, hatiku asmanya, ruhku sifatnya, syirku zatnya. Beres kembali itu. Berarti Allah yang akan menyelamatkan Allah. Kamu. Kamunya bukan kamu. Kamu. Kuring di dalam kurung. Kebanyakan orang sekarang menjadi kurung. Mengurung si kuring. Akibatnya jadi karung. Tadi semua apa? Karung. Ya. Wataksiru kapimatul bamin dalilun alantimasi al-basirati minka. Itu karena buta. Tadi semua. Akhirnya masuklah yang keenam. Nah ini kalau yang minta si tubuh ya akan diberikan sesuai kapan yang baik untuk dirimu. Makanya layak kun ta'akhiru amadil atau ilma ilahi fi du'a mujiban li nafsika fahuwa duminalakal ijabah fahiya yahtaruhu lakal fi ma tahtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Bukan atas kehendak jasadmu, sesuai dengan kehendak siruh. Kapan siruh berkehendak? Tadi kamu ingin ke Bogor, ruh mau ingin ke Jawa Timur, maka doa kamu teriak-teriak minta ke Bogor. Nanti akan diantarkan pada saat ruh nanti ingin ke Bogor, gitu loh. Maka tadi dikatakan tadi, janganlah kau terlambatan waktu berdoa, dianggap tetap diijabah pada waktu yang dia kehendaki, ruh kehendaki. Ya karena bisa mengantarkan kamu itu hanya si ruh, bukan kehendak si jasad tadi semua. Dan bukan pada apa yang diminta oleh si jasad, pada waktu yang diminta oleh si jasad, tapi pada apa yang diminta oleh si ruh, pada waktu yang diminta oleh si ruh. Tadi semua ya. Masuklah nanti setelah itu adalah keenam. Malayu sakikana kapil wadi adamul wuku ila adal mau'ud wa inta ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qad adalah qadhan bi basiratika wa ikhmadan li nuri syariratika. Janganlah tidak terjadinya apa yang dijanjikan membuatmu ragu pada janjinya. Janji dia tuh yakin kepada ruhmu itu sudah dijanjikan. Jangan membuat kamu ragu, dikatakan dalam meskipun waktu yang dijanjikan sudah tentu, suatu hal itu tidak mencari pandangan batinmu. Jadi gini, apa yang sudah janjikan pada ruhmu sebenarnya sudah ada pada dirimu. Tetapi kadang-kadang tubuh kamu belum pas dengan kehendak itulah, maka ya Allah memberikan, aku berikan taufik. Taufik itu dari kata wafako. Ya tadi wafako itu cocok gitu. Ruh ke kanan, jasadmu ke kanan. Nah, bagaimana supaya ruh dan jasad kita selalu cocok? Kawinkan, ajwajan. Wa in kulna ya adamuskun anta wa zawj, pasangkan. Pasti kamu akan dapatkan surga di dunia saja. Tadi. Tapi wala taqrabah hadhihi sajarah tadi, jangan kau dekati pohon apa? Pohon-pohon huldi itu segala keinginannya yang ingin nafsu si jasad. Tadi semua, kalau jasadnya yang selalu ngejar-ngejar, ya tentu nggak ketemu. Karena ujung-ujungnya yang mengakses itu si ruh. Karena ruh lah yang hidup, ruh itulah Allah. Nafahtu fihi mir ruhi itu. Siapa ruh itu? Maka kenapa ruh itu ada disebut nafahtu? Kayak Abah bernapas, tuh ya Abah ya napas Abah ya Abah ya gitu kan tadi. Nafahtu. Kalau yang lain kan kholaqo, ja'ala, ja'alna, anjalna. Dia menurunkan, dia hanya di atas, seolah-olah kekuasaannya bukan lagi atas bawah sesuai syariat lagi. Karena Allah itu nggak bisa diukur sesuai dengan ruang dan waktu. Atasnya Allah itu bukan atas dalam ruang dan waktu. Ingat itu. Ini juga manusia yang suka ngaco. Maka, nah, yang ke-8, karena kamu nggak bersandar pada amal yang dari awal sampai ke yang ke-6, maka sebenarnya bagi Allah, bagi kamu untuk membawa kepada Allah itu mudah. Asal kamu turut kepada Dia. Makanya, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'ha in qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Dijelaskan, jangan membuatku apabila Allah menghendaki siruh, menghendaki marifat padamu, bukan amal yang dibuat oleh jasadmu, nggak peduli tadi oleh Dia. Maka tadi jangan
Ngeri, wah tubuh saya ini belum tahajud, belum dua, nggak rajin baca Quran. Kalau ruh menghendaki tubuhmu untuk marifat, maka dia akan membawamu kepada marifat. Maka jangan bersandar pada amal dari awal. Bukan amal, bukan pekerjaan tubuh. Kalau kamu selalu tuduhkan ini perbuatan aku, maka aku yang sejati tidak akan membawamu kepada aku dirinya. Ini kan persoalannya di situ. Maka yang ke-8 ini kata Syekh Athaillah, apabila Allah membuatkan satu pintu marifat, jangan hiraukan mengapa terjadi sementara amalmu masih sedikit. Emang ruh butuh pada perbuatan tubuh ini, ruku sujud? Kan di situ persoalannya. Manusia sementara pada saat amalnya banyak dikit, saya ini kurang apa? Nah ini kan sering jamaah Ka'bah. Saya udah ngamalin ini, nah itulah. Merasa mengamalkan itulah yang kamu tidak akan pernah sampai pada Allah. Karena tadi kamu sudah merasa jadi wayang dari awal. Sehingga kamu merasa jadi wayang, sehingga amal itu kamu hitung. Sehingga kamu lupakan dia, wayang yang dalang yang sejati. Yang tidak pernah berpisah pada dirimu. Terus saya minta pada dalang wayang yang ada di langit ke-7. Ya Allah, turunkan, coba turunkan. Emang diturunkan dari mana? Kamulah Al-Ghani, kamulah Al-Mughni, kamulah Ar-Razak. Diturunkan dari mana? Turun dari martabat makhluk kepada kerajaan ketuhanan. Turun dari lepas sifat jasad kepada ruh. Turun. Ini kalau selama masih sifat jasad, ya kamu nggak menganggap Tuhannya duduk di aras, oncang kaki. Padahal Ar-Rahman itu kamu, lihat kata Allah. Wa khalaqal Adam kasuratihi. Wa khalaqal insan suratu al-Rahman. Dan Allah itu menjadikan arasnya dalam surah Rahman. Siapa Rahman? Ini Rahman. Jasadmu Rahman, ruhmu Rahim. Maka tubuh ini harus Bismillahirrahmanirrahim. Maka di penghujungnya adalah tadi Qurannya Qurannya kita bagaimana bertajwid dengan tubuh ini. Saya harus idhar dengan sini, saya idgham dengan orang ini, saya harus Fir'aun saja Musa disuruh datang ke Fir'aun pakai idgham. Ya Musa, datanglah pada Fir'aun bahasa lemah lembut pakai idgham. Bukan pakai idhar. Ini jangankan pada Fir'aun, pada anakmu sendiri pakai idhar. Kamu anak setan, anak kurang ngajar, kamu ada manusia durjana. Itu idhar. Allah saja nyuruh pada Musa datang kepada Fir'aun dengan bahasa lemah lembut. Idgham. Hai Musa, leburkan kamu dengan dia. Lah seolah-olah kamu itu bukan orang mulia lah. Tadi semua, tapi kamu adalah utusanku. Leburkan dengan dia. Supaya dia tuh punya kesadaran. Maka walaupun tidak ada sadar, Fir'aun di penghujungnya kan dia sadar. Aku beriman pada Tuhannya Musa. Tuh perkataan Fir'aun yang terakhir. Lihat kata Al-Quran. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Itulah akibat apa? Karena Allah sudah menyarankan pada Musa. Datanglah. Nah cuma kalau kita ngomongin Fir'aun, makhluk Raja Parao yang di Mesir. Ya ini Fir'aun. Fir'aun nafsi. Tadi Tuan Sabul Qadir udah ngajarkan, cuma orang sekarang nggak mau. Kalau sholawat kepada Nabi, tapi Nabi yang ada pada dirinya dia lupa gitu loh. Kalau seandainya tawasul pada Tuan Sabul Qadir, tapi Sabul Qadir mengajarkan kepada kita nggak pernah diikuti. Qalbi qutbi wa qalabi lubnani syirri khadir wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi. Fir'aun, Namrud, siapa? Itulah tubuh nafsu kita. Abrohah, coba semua. Iblis pada Adam. Maka tadi di bulan Muharram kata Abah kemarin, ayo kita bebaskan penyakit kulitnya Yakub. Kita Ayub. Mari kita bebaskan butanya Yakub. Mari kita keluar dari penjaranya Yusuf. Inilah penjaranya Yusuf. Mari kita keluar dari ikan yang menelan Yunus. Inilah ikan yang menelan Yunus. Marilah kita keluar Ashabul Kahfi di bulan Muharram. Dari gua, inilah guanya. Marilah bebaskan Ibrahim dibakar oleh api.
dari Namrud. Inilah Namrudnya. Marilah kita bebaskan Nuh dengan banjir. Inilah yang membuat banjir pada Nuh. Semuanya ada wujuduka dan bun. Jasad itulah. Kenapa? Karena Allah lah yang boleh wujud. Ya. Dan sifat nafsiyah hanya satu milik Allah. Maka setiap amal yang kau lakukan dengan wujud, maka itulah kata Abah, 1 jam kamu dikir, 1 jam itulah maksiat. 1 jam manakib, 1 jam itulah maksiat. Tapi kata Syato'ilah, kata siapa? Kata Imam Kusyairi, 1 jam kamu maksiat, tapi sadar ketidakberdayaan kamu. Itulah 1 jam taat. Jangan dipelintir. Maka jangan aneh. Robi Hadawiyah, Jablay jadi waliyah. Uwais al-Siri Sakoti, Habib al-Ajami, Pudoil bin Iyad, Umar bin Khattab. Kemudian di kita Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Siapa itu? Ya, karena tadi Allah bisa membawa kita kepada Allah dengan pintu, dengan jalal dan kamalnya, atau jalal dan koharnya, atau jamal dan kamalnya. Kata Allah, aku bisa membawa kepadaku dengan taat dan maksiat. Selama kamu sadar siapa itu taat, siapa itu maksiat. Nah inilah orang yang sudah bebas itu, nggak ada lagi yang peduli tubuhnya terserah dalam dijadikan rahwana, silahkan.